Teman-teman, ketika kita adalah sebuah mutiara, kita itu akan tetap menjadi sebuah mutiara dimanapun tempat kalian berada. Kalau dulu kata ibu aku, itu aku bisa dikatakan itu bayi ajaib gitu, kayak bisa lahir, kemudian bisa besar, dan normal hingga sekarang. Hello Rangers yang ada di rumah, selamat datang di acara terbaru di YouTube Ranger Indonesia, yaitu Rangers Wanna Know. Gokil, keren sekali guys ya. Jadi hari ini kita sudah punya konten baru, Youth Rangers Indonesia. Di mana konten ini guys, kita akan mengundang tamu-tamu inspiratif. Ya baik itu tamu-tamunya tuh nanti bisa berasal dari dalam Youth Ranger itu sendiri maupun dari luar. Ya guys ya, bersama saya di sini pria timur menginspirasi. Sombong amat. Si Theo ya yang akan menjadi pembawa acara di acara Rangers Wanna Know kita pada hari ini. Di episode kita yang pertama ini kita kedatangan tamu yang cukup spesial, di mana dia adalah seorang CEO representatif ya dari Youth Ranger Indonesia, dan dia juga masih kuliah juga, masih muda ya guys ya. Jadi dia juga seumuran sama teman-teman yang mungkin lagi nonton. Dan di sini kita akan mendengarkan bagaimana dia bisa menjadi CEO representatif guys di waktu umurnya masih kuliah. Gokil guys, gokil pastilah. Makanya bagaimana cerita daripada CEO representatif kita ini? Oke, gak perlu lama-lama lagi, langsung saja kita panggilkan. Ini dia, Dimas. Halo Dimas. Halo, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat luar biasa. Oke guys, jadi ini Abang Dimas. Mungkin buat teman-teman Youth Ranger Indonesia udah pada tahu ya ini siapa, karena mungkin sering muncul di event-event Youth Ranger. Dan mungkin buat teman-teman yang nggak tahu Dimas ini siapa, mungkin Dimas bisa jelasin dulu nih. Dimas nih sebenarnya siapa sih gitu, dan sekarang kesibukannya apa aja? Silakan. Halo teman-teman Rangers, ketemu lagi bareng Dimas. Halo teman-teman, nama saya Dimas Dwi Pangestu. Kalau Dimas aslinya nih dari Kebumen, tapi kuliah di Bandung di Sekolah Kedinasan di bawah Kementerian Sosial, Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung. Nah di situ Dimas ambil di jurusan rehabilitasi sosial. Dan kalau ngomongin kesibukan, alhamdulillah Dimas pada kesempatan kali ini dapat amanah di tahun 2024 bareng Rasya, itu partner Dimas. Dia masih semester 3 tapi dia double degree. Oh iya. Ya dia di Makassar. Itu sebagai partner Dimas di co-CEO. Oke. Dimas sebagai CEO representatif dapat amanah dari founder Youth Ranger Indonesia, dari Kak Inal, Ko David, Kak Gilang, Kak Glenn, dan juga Kak Siva kayak gitu. Kalau ngomongin kesibukan, di sisi lain juga Dimas jadi co-leader juga di Indonesia Geobak Youth Forum, dan masih menjabat juga di beberapa duta-duta juga kayak gitu. Oke, Dimas, kan sekarang Dimas nih bisa dikatakan salah satu orang yang cukup berpengaruh lah ya, di lingkungannya, bahkan di kampus, dan bahkan juga di bagi anak-anak muda juga ya yang ada di Youth Ranger Indonesia, cukup berdampak lah ya. Nah Dimas, kita kayaknya semua pengen tahu nih, orang yang berdampak kayak Dimas ini, pas sekolah tuh kamu itu orangnya seperti apa sih? Pas waktu SMP, SMA sih, apakah kamu ambis banget, ataukah kamu emang udah populer dari sekolah, dari zaman sekolah kan? Kita kan nggak tahu ya guys, bagaimana tuh? Kak Dimas bisa cerita? Kalau berbicara masa lalu ya, Dimas di sini tuh bisa dikatakan lahir dari keluarga yang sederhana. Bapak Ibu Dimas tuh lulusan SLTA ya, di SMA lah, SMK kayak gitu. Kalau dikatakan lahir, Dimas tuh lahir prematur. Ketika lahir tuh langsung dioperasi tumor karena ada tumor tersebut, sehingga kalau dulu kata ibu aku, itu aku bisa dikatakan itu bayi ajaib gitu, kayak bisa lahir, kemudian bisa besar, dan normal hingga sekarang. Karena tadi ya jadi kalau dulu tuh di inkubator gitu loh, bayi prematur itu kan. Tapi Ibu Dimas selalu, dia itu punya kedua orang tua Dimas sih yang selalu sosok inspirasi Dimas, dimana dengan penuh rasa dia berjuang, nggak lelah ngajarin Dimas ngaji, ngajarin baca tulis,
yang awalnya ringkih, suka nangis sakit-sakitan di umur 4 tahun, 5 tahun, di saat seperantaran Dimas itu belum bisa baca tulis, perkalian Dimas udah lancar baca tulis, dan itu yang membuat Dimas juga dari TK hingga masa-masa sekolah SD, SMP, SMA itu dapat selalu ranking, dan paling jelek alhamdulillah ranking 5, jadi selalu masuk 5 besar. Dan itu sih, dan ketika kecil aku selalu dapat disuguhi banyak buku dari om-om aku, karena dia pernah kerja di Gramedia juga, sering dapat buku-buku yang pada akhirnya Dimas sering baca. Mungkin nih buku favorit Dimas ketika SD adalah ensiklopedia. Ya, terus Atlas. Terus juga RPUL. Nah, jadi ibaratnya kalau dari dulu tuh Dimas anaknya IPS banget lah, kayak gitu. Bisa dikatakan ini sih, ketika SD SMP Dimas ini lebih sering main sebenarnya. Aku lebih banyak belajar ketika aku bertemu dengan orang dan juga mengobrol. Oke, tadi cukup menarik ya cerita tentang Dimas mengenai masa sekolahnya. Berarti Dimas ini ya Rangers yang ada di rumah, dia ini adalah seorang yang aktif gitu ya di sekolah nih. Berarti cukup berprestasi juga ya Dimas ini di sekolah. Nah, Dim, dari pengamatanku dan pengalamanku ya selama ini ya, biasanya kan kalau orang-orang yang rajin, yang selalu masuk 5 besar itu kan, dia kan pasti selalu selalu dibully kan oleh teman-teman yang ada di sekolahnya tuh. Nah, kalau Dimas sendiri dulu kalau dibully gitu gimana tuh ceritanya? Bagaimana cara Dimas untuk membatasi diri atau menangani hal-hal tersebut gitu? Oke, yang pertama yang perlu kita pahami, bullying itu sepertinya itu seperti rasa ketersinggungan. Jadi ketersinggungan itu bisa kita pilih teman-teman, boleh kita ambil kalau kita tolak kayak gitu. Dan misalnya gini, Theo jelek, misalnya gitu, misal ini Theo kan bisa memilih untuk ketersinggungan, untuk dia tersinggung, untuk iya gue jelek dan dia akhirnya murung, ataupun dia balik dalam dirinya, enggak kok, gue nggak jelek, kata mama gue, kata teman-teman gue enggak jelek, kayak gitu. Itu kan ucapan itu hanya berakhir dalam sebuah pernyataan kan. Nah, begitu dan bullying menurut aku, pernyataan ataupun fisik verbal itu akan hanya sebuah pernyataan, pada ujungnya ya kita tidak menanggapinya kayak gitu. Kalau ngomongin tentang bullying, pasti ketika masa SD, SMP atau SMA pun ada aja orang yang nggak suka dengan kita kan. Aku mau berteman dengan siapapun dan terserah pilihan teman-teman, yang mau teman sama gue ya ayo, enggak ya udah gitu. Dan pada ujungnya sekarang pun mereka yang balik nanyain, dan justru kita buktiin aja kayak gitu. Buktikan dengan kita cara berprestasi, buktikan dengan kita jadi banyak hal yang bisa dikatakan membanggakan. Itu sih. Jadi kalau ngomongin dibully atau tidak, pasti pernah, tapi aku rasa itu bukan bullying karena aku menganggapnya itu sebuah udah biasa aja kayak gitu. Jadi di sini kunci kesuksesan adalah kesabaran ya. Jadi kalau misalnya para Rangers nih ada di rumah, kalau misalnya kalian mungkin merasa diri kalian sedang dibully, atau mungkin karena kalian terlalu pintar atau terlalu banyak nanya jadinya banyak yang iri, ingat kuncinya adalah kesabaran ya, seperti diajarkan Dimas. Karena pada ujung-ujungnya juga pasti balik ke kalian kalau kalian sukses gitu ya. Ibarat kalian pas berumah tangga nih contoh, kalau kalian masih merintis pasti mereka bilang ih apa tuh tetangga ini. Tapi pas kalian udah sukses pasti tetangga yang ngomongin datang pinjam duit kayak gitulah ya, kira-kira lebihnya ya guys ya. Oke, menarik ya tadi Dimas sudah cukup banyak cerita tadi tentang keluarganya, tentang kehidupannya dulu ya pas waktu di Kebumen gitu. Nah Dim ya, apakah ada satu keputusan nih yang menurut Dimas, aduh untung dulu gue ambil keputusan ini gitu? Apakah ada nggak keputusan yang menurut Dimas untung dulu gue ambil keputusan ini? Oke, mungkin yang pertama, Dimas di sini masih banyak butuh belajar, dan aku rasa Dimas pun sekarang belum sukses, tapi
ingin mencoba dan terus berusaha agar kesuksesan itu dapat diraih. Terkait dengan keputusan, aku rasa aku tidak pernah menyesali satupun keputusan yang pernah aku ambil sejak dulu hingga sekarang, karena aku rasa jalan yang sekarang itu adalah jalan yang sudah terbaik yang telah ditentukan oleh Allah yang Maha Kuasa, seperti itu. Nah, kalau berbicara dulu, aku dulu tuh selalu ingin ke UI gitu ya, gitu. Tapi fun fact-nya aku pun sebenarnya keterima juga tapi di SIMAK UI itu kepilihan kelima, di Unpad itu pilihan kedua, kemudian di Undip pilihan kedua, di Unair pilihan kedua, dan juga beberapa sekolah swasta yang sebenarnya juga dapat beasiswa gitu. Kayak tapi pada akhirnya aku tetap menentukan di sini karena pertama alhamdulillah yang paling murah. Jadi aku sekolah di sekolah kedinasan di Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, itu sekolah kedinasan di bawah Kementerian Sosial. Dan kalau nggak aku di situ mungkin aku nggak mungkin ketemu kamu misalnya Theo, kemudian nggak mungkin join di FMKI. Itu Forum Mahasiswa Kedinasan Indonesia, itu adalah katakan volume tertingginya di kedinasan. Di sana bisa teman-teman yang lain ketika mau join FMKI dia harus ikut BEM dulu, ikut DPM ataupun apapun. Tapi alhamdulillah Dimas karena potensi yang Dimas miliki, karena ketekunan, Dimas ditarik langsung ke pusat, langsung dari daerah. Makanya juga belajar banyak hal di FMKI juga. Di Geopark mungkin aku juga nggak mungkin bisa sekarang ini. Dan fun fact-nya teman-teman aku yang di UI pun sekarang malah kita sharing bareng, ketemu bareng, circle-nya sama-sama aja. Dan aku di sini meyakini teman-teman, ketika kita adalah sebuah mutiara, kita itu akan tetap menjadi sebuah mutiara dimanapun tempat kalian berada. Mau di tempat yang lembab, mau di tempat yang banyak, tempat yang busuk sekalipun, teman-teman akan tetap menjadi mutiara. Tinggal kapan teman-teman akan bersinar dan ditemukan. So, aku nggak ada yang aku sesali, tapi yang paling justru aku sangat bersyukur sampai titik sekarang. Dan aku terus punya mimpi-mimpi yang terus aku kejar, dan aku ingin memperjuangkannya terus mimpi-mimpi aku. Kalau kata Kak Indra, salah satu mentor Dimas, itu kita harus terus merajut mimpi dan perlahan untuk mewujudkannya satu persatu. Oke, luar biasa ya guys, kita kasih aplaus dulu buat Dimas. Gimana jika Dimas disuruh nyalek? Apa yang akan Dimas lakukan? Organisasi tersebut toksik ataupun jadi katakan caper kayak gitu. Kalau misalnya kurang baik, tinggalkan. Ketika dirasa masih bertahan, lanjutkan.